batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yang pada masa itu batik tulis menjadi sangat populer. Batik juga berkaitan dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghasilan batik yang berasal dari daerah-daerah santri. Batik menjadi alat perjuangan ekonomi bagi pedagang Muslim untuk melawan perekonomian Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, pengembangan batik mulai dilakukan pada masa Kerajaan Mataram Islam yang harus dibagi menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, yang didasari oleh Perjanjian Giyanti pada 1755. Batik juga mulai meluas ke daerah Jawa lainnya, seperti di Banyumas dan Pekalongan yang berkembang ketika pasca Perang Diponegoro pada tahun 1830. Saat itu, pengikut Pangeran Diponegoro menetap di daerah Banyumas dan mengembangkan kain batik dengan motif dan warna khusus. Batik Pekalongan atau yang dikenal dengan batik pantai mulai berkembang di daerah Buaran, Pekajangan, dan Wonopringgo. Seiring berjalannya waktu, batik Pekalongan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di sana. Kata batik berasal dari bahasa Jawa dan merupakan penggabungan dari kata amba yang berarti lebar atau luas dan titik. Kedua kata ini memiliki makna membuat atau menulis motif lembar dan titik. Ada juga yang mengartikan menulis titik pada kain yang lebar. Dialek dan tata bahasa penduduk lokal saat itu yang selalu menyebut kata membatik untuk menggambarkan proses pembuatan kain tersebut. Diakui oleh UNESCO pada 2003, memasukkan batik ke dalam daftar warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009. Di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Batik Nasional. Melalui penetapan ini, UNESCO secara resmi menyatakan batik berasal dari Indonesia, sekaligus menjadi penegas untuk Malaysia bahwa batik adalah warisan budaya milik Indonesia. Pada tahun 2021, seorang kontestan Miss World 2021, Lavanya Shivaji, pernah menyebut batik sebagai budaya Malaysia dalam sebuah unggahan di media sosial miliknya. Hal ini pun membuat geram masyarakat Indonesia. Diperkenalkan ke kancah internasional, batik pertama kali diperkenalkan pada dunia saat Sir Thomas Stafford Raffles menjabat sebagai gubernur pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia pada tahun 1817. Kemudian pada tahun 1873, seorang pedagang asal Belanda membawa selembar kain batik dari Indonesia yang kemudian disumbangkan ke Museum Etnik di kota Rotterdam, Belanda. Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, juga sudah memperkenalkan batik ke kancah internasional sejak pertengahan 1980-an. Hal ini dimulai dengan menjadikan batik sebagai cindermata bagi para tamu kenegaraan yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 1994, ketika Indonesia menjadi tuan rumah, sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota APEC memakai batik tulis dengan corak dan simbol yang unik. Batik bermotif perang rusak dilarang dikenakan dalam acara pernikahan karena dianggap dapat membawa sial bagi kedua pasangan. Begitu juga dengan batik motif truntum dan sido asih yang hanya boleh dipakai oleh pengantin. Sekian fakta batik yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.